Hello, good morning everyone. Good morning students. Hola smart students. How's your morning? How's your day? Nice, good, bad, or fantastic? Come on. Please give Fantastic. fantastic, Miss. Gila banget. Fantastic, Miss. If you feeling good or feeling well, please clap your hand until 3 times. Come on. Ya, waktunya udah habis. Nggak ada yang fokus langsung. Oke, once again. If you feeling well or feeling good, please clap your hand until 6 times. Come on. Iya, Michelle Holly. Go get it dong, Kak. Harus semangat ya. Special for Michelle Holly. Michelle Holly, if you feeling good or feeling well, please clap your hand until 5 times. Michelle Holly. Oh, gitu dong, harus semangat ya. Oke, smart students, please prepare yourself. Take your book, take your pen. Take your book, take your pen. Before we continue to the next topic, we will pray. Let's pray together. Yang bawa leader pray is Shefa. Ayo Shefa, leader pray. Pimpin doa sayang, come on. Ready to pray. Let's pray together. Dear God, thank you for today. Now we are going to study and learn. Please bless our connection. Well, thank you God. Amen. Amen. Thank you so much, Sefa. Okay, everyone please open your book IPS first. Please open your book IPS first. Today our topic upaya mempertahankan kemerdekaan. Page halaman berapa? What page? Ayo, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, halaman 107. 107. Iya, 107. Good job ya. Please open your book page 107. Today our topic is about upaya mempertahankan kemerdekaan. Nah, smart students, please wait a moment. I will share the PDF. Oke ya. Upaya mempertahankan kemerdekaan. Oke. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang perjuangan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan ya. Usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan kita, rakyat Indonesia. Nah, tentara dan rakyat berperang mengangkat senjata untuk mengusir bangsa asing yang ingin kembali menjajah Indonesia. Jadi kita udah merdeka nih, tanggal 17 Agustus. Tapi setelah itu ada aja bangsa lain yang mau menjajah kembali bangsa Indonesia. Wow, jelas sekali ya. Kita akan bahas tentang apa aja sih Miss Meli pertempuran-pertempuran yang dilakukan oleh para pahlawan kita pada saat itu ya. Yang pertama adalah yang pertama adalah tentang pertempuran 5 hari di Semarang. Kira-kira menurut kamu, kenapa sih dibilang pertempuran 5 hari di Semarang? Karena pertempurannya sampai 5 hari. Aduh Daniel, ya good job. Karena pertempurannya sampai 5 hari, Miss. Jadi makanya disebut pertempuran 5 hari. Iya, so simple ya. Pertempuran 5 hari di Semarang. Karena pertempurannya dilakukan selama 5 hari. Wow, lama sekali ya bertempur 5 hari. Nah, ayo. Kita kan tanggal Agustus, bulan Agustus kita ini udah merdeka, udah proklamasi. Siapa yang masih ingat? Yang tokoh-tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia siapa aja? Siapa yang masih ingat? Yang pertama Soekarno, and then Muhammad Hatta. And then Sutomo, Muhammad Yamin dan Sultan Syahir. Ya, Yamin dan Sultan Syahir itu adalah tokoh-tokoh proklamasi, don't forget ya. Nah, mereka udah bilang nih proklamasi Indonesia merdeka. Nih gini kan kata tokoh-tokoh proklamasi kita. Nah, tapi setelah itu ada aja bangsa lain yang mau menjajah kita. Nah, pada bulan Oktober, pasukan Jepang
yang masih berada di Semarang menyerang TKR. Kalau dulu TKR namanya sayang, Tentara Keamanan Rakyat Indonesia. Kalau sekarang apa namanya tentara kita? TNI, iya Gilbert ya. TNI. Kalau sekarang namanya TNI ya. TNI. Nah, mereka menyerang TKR kita, tentara kita. Mereka karena apa? Karena mereka ingin membebaskan orang-orang Jepang yang masih kita tahan. Ya. Kemudian beredar isu bahwa Jepang meracuni sumber air minuman di Semarang. Oleh karena itu, salah satu dokter namanya Dokter Karyadi sebagai kepala lab pusat rumah sakit memeriksa sumber air tersebut. Nah, ketika dia periksa, dia gugur oleh tentara Jepang. Gugur itu artinya apa? Ayo, gugur itu artinya apa sayang? Kayak mati, Miss. Iya, kayak seperti dia meninggal dunia ya, kalah dalam perjuangannya, gugur di medan perang. Nah, dia meninggal. Kemudian gugurnya dokter tersebut membuat rakyat marah. Ya, kita marah nih. Kemudian terjadi pertempuran selama 5 hari. Pada tanggal berapa aja sayang? 15 sampai 19. 15 sampai 19 Oktober di Simpang 5 Tugu Muda ya. Antara pasukan tentara kita melawan tentara Jepang melakukan pertempuran. Nah, selama 5 hari bertempur, akhirnya pertempuran dihentikan. Ya, pertempuran dihentikan. Nah, untuk mengenang para pahlawan, ya kan, mengenang para perjuang kita yang sudah gugur di medan perang, dibangunlah namanya Tugu Muda. Apa namanya sayang? Tugu Muda. Iya, Tugu Muda. Please look at the picture. Ini dia contoh Tugu Muda Semarang yang ada di Semarang untuk mengenang para penjuang yang telah gugur ya pada pertempuran 5 hari di Semarang. Ya, ini dia. Ada beberapa pertempuran yang menjadi sejarah untuk bangsa kita. Next, selanjutnya ada pertempuran Medan Area. Kira-kira kenapa sih dibilang pertempuran Medan Area? Tadi ini kan kalau pertempuran 5 hari di Semarang, kenapa? Karena pertempurannya sebanyak 5 hari, Miss. Nah, ini pertempuran Medan Area, kenapa dibilang pertempuran Medan Area? Ayo, kenapa? Daerah Medan. Karena daerah Medan, good job Ajarel ya. Karena pertempurannya berada di Medan. Ya, pertempuran Medan Area. Nah, ayo, come on, please help me to read the screen. Stephanie Lady, sudah lama Miss Meli nggak dengar suara Stephanie Lady. Please help me to read the screen, kakak. Pasukan Inggris yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Medan 9 Oktober 1945. Next, selanjutnya sayang. Hal ini menyebabkan pertempuran antara bawah tentara sayang, mereka datang bersama Netherlands Indië Civil Administration atau NICA Belanda. Tujuannya membebaskan tentara Belanda yang ditawan Jepang. Kemudian next selanjutnya sayang. Bendera Indonesia diinjak-injak oleh seorang anggota NICA. Hal ini menyebabkan pertempuran antara tentara Indonesia dan tentara Belanda. 18 Oktober, Sekutu menuntut rakyat Indonesia menghentikan pertempuran dan menyerahkan senjatanya, akan tetapi rakyat Indonesia menolak. Pada 1 Desember 1945, Sekutu memasang papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi daerah Medan. Sekutu menetapkan secara sepihak batas kekuasaan mereka. Akibatnya terjadilah pertempuran yang dikenal dengan pertempuran Medan Area. Iya, ya, itu dia sejarah pertempuran Medan Area. Nah,
pasukan Inggris yang dipimpin oleh Jenderal Kelly itu mendarat di Medan. Datang mereka nih ke Medan pada tanggal 9 Oktober. Ayo please fokus, kita bicara sejarah. Bicara sejarah itu berarti kita bercerita tentang sejarah masa lalu, ya. Oke. Mereka datang bersama tentara Netherlands in the Civil Administration atau NICA, yang dikenal dengan NICA Belanda. Nah, apa tujuan kedatangan mereka? Ayo, apa tujuan kedatangan mereka tadi, sayang? Membebaskan tentara Belanda yang ditawan Jepang. Membebaskan tentara Belanda yang ditawan oleh Jepang. Iya, good job ya. Membebaskan tentara Belanda yang ditawan oleh Jepang. Just wait a moment. Oke. Iya, tujuan mereka datang untuk membebaskan tentara Belanda yang ditawan oleh Jepang. Nah, pada tanggal 13 Oktober, seorang anggota NICA atau Netherlands in the Civil Administration menginjak-injak bendera merah putih. Kira-kira kalau kalian terima nggak sih kalau bendera kita, lambang negara kita, salah satu kebanggaan kita diinjak-injak oleh bangsa? No, kata Daniel, enggak dong, Nis. Nah, itu bendera merah putih ya, lambang kita juga salah satunya ya, kebanggaan kita. Nah, mereka injak-injak. Hal ini menyebabkan pertempuran antara tentara Indonesia dan tentara Belanda. Datang kata tentara Indonesia, enak kali kau ya menginjak-injak bendera kami rakyat Indonesia. Nah, tentara Indonesia marah nih. Akhirnya terjadi pertempuran. Nah, pada tanggal 18 Oktober, sekutu mereka menuntut agar rakyat Indonesia menghentikan pertempuran dan menyerahkan senjatanya. Kira-kira kalau kalian, anak-anak Miss Elliptical, mau nggak sih ketika sekutu Belanda menuntut kita untuk menghentikan pertempuran dan menyerahkan senjata kita? Kira-kira mau nggak sih Daniel? Kita serahkan senjata kita ke mereka? Enggak dong, Miss. Enggak. Ya, akan tetapi rakyat Indonesia menolak. Jadi rakyat Indonesia menolak menyerahkan senjata kita. Nah, pada tanggal 1 Desember, sekutu Belanda memasang papan bertuliskan fixed boundaries Medan area atau batas resmi daerah Medan. Wow, mereka udah datang jajah, mereka buat batas lagi kan. Nah, sekutu menetapkan secara sepihak batas kekuasaan mereka. Jadi mereka tanpa tanya, mereka buat batas kekuasaan. Nah, akhirnya terjadilah pertempuran seni yang dikenal dengan pertempuran Medan area. Ya, pertempuran Medan area. Nah, itu dia cerita-cerita tentang sejarah-sejarah bangsa kita. Nah, Smart Student, hari ini kita hanya belajar tentang pertempuran 5 hari di Semarang dan pertempuran Medan Area. Next week, minggu depan, kita akan lanjut ke pertempuran Bandung Lautan Api, Ambarawa, dan pertempuran 10 November di Surabaya. Jadi please read your book start from now. Ya, baca bukunya dari sekarang. Kalau bicara soal sejarah, sayang, kalau kamu nggak baca di luar, kamu nggak akan paham. Ya, jadi please baca bukunya sambil duduk-duduk sambil baca bukunya. Oke? You understand, right? Oke, smart students. Do you have question? Iya, ada pertanyaan? Before we continue to the next subject. No, Miss. No, okay. If you don't have question, please close your book for IPS subject and then please open your book for PKN subject. Ayo, kalau udah siap IPS-nya, sayang kita mau lanjut ke PKN. Already class? Kakak, Michelle Holly, please turn on your video, Kak, Abang. Forward page, Miss. No. Itu pertanyaan yang apa kalau sama Miss Meli?
yang pantang dipertanyakan ya. Ya, harusnya sudah prepare yourself. Halaman berapa? Ayo. Today our topic is about landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa. What page? Everyone. Ayo. 107. 100? 7 until 108. Iya, ya halaman 116 loh, Joas. Ayo, please open your book, Joas. Iya. Oke, smart students, today our topic is about landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa, Kakak. Nah, oke. Siapa yang masih ingat? Apa sih semboyan persatuan dan kesatuan bangsa? Bhinneka Tunggal Ika. Gilbert Smart ya, Bhinneka Tunggal Ika, Jarel ya. Bhinneka Tunggal Ika, biarpun beda-beda tetapi tetap satu. Nah, ayo for the first kita akan belajar tentang landasan ideologi. Please help me to read the screen. Siapa ya yang belum sering-sering ngomong? Ayo dulu kakak, abang kakak, can you hear me nak? Kakak, please help me to read the screen. Landasan ideologi adalah? Landasan ideologi adalah ideologi dasar sebuah negara, falsafah bangsa yang memiliki kekuatan hukum bersifat mengikat bagi para penyelenggara negara, pemimpin pemerintah, serta segenap rakyat Indonesia Pancasila. Landasan Oke sayang. Oke stop ya. Thank you kakak. Nah, hari ini kita mau belajar tentang landasan ideologi. Ideologi ya. Nah, ideologi landasannya adalah dasar negara. Ingat, kata kuncinya aja supaya nggak pusing menghafalnya. Landasan ideologi itu berarti dasar negara. Kira-kira, anak-anak Miss, dasar negara kita apa sayang? Pancasila. Pancasila. Siapa yang jawab tadi? Azarel, Miss. Azarel. Dasar landasan ideologi kita sayang Pancasila ya. Jadi jangan nanti kalau orang Indonesia nggak tahu, misalnya tanya, Daniel, landasan ideologi kamu apa bang? Jawabnya apa sayang? Sekali lagi, Kristabel, Miss Meli tanya, landasan ideologi bangsa kita apa Kristabel? Pancasila, Miss. Pancasila. Daniel, once again, apa landasan ideologi bangsa kita sayang? Pancasila, Miss. Pancasila. Jadi nanti orang Indonesia landasan ideologinya pun nggak tahu ya, malu kita ya. Landasan ideologi bangsa kita adalah Pancasila. Nah, sekarang kita masuk. Landasan ideologi tentang persatuan dan kesatuan bangsa itu terdapat di sila ketiga. Apa bunyi sila ketiga? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, ya. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, bunyi sila ketiga kita. Next, selanjutnya. Ada landasan ideologi, ada juga landasan konstitusional. Ayo. Timothy, please help me to read the screen sayang. Apa sih landasan konstitusional kita? Ayo. Landasan konstitusional adalah landasan konstitusional adalah konstitusi dasar yang menjadi sebuah pedoman pokok di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Landasan konstitusional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Iya, oke ya. Landasan konstitusional adalah dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan masyarakat. Nah, kalau ditanya, apa landasan konstitusional Indonesia? Undang-Undang Dasar 1945. Iya, Undang-Undang Dasar. Iya, UUD 1945. Apa landasan ideologi kita, bangsa Indonesia? Pancasila. Pancasila, iya. Jadi jangan lupa ya sayang. Kalau Miss Meli tanya, next week Miss Meli tanya, later I will ask you one by one. Misalnya, kakak, apa sih landasan ideologi bangsa kita? Jawabnya Pancasila.
Timothy, apa landasan konstitusional kita? Jawabannya UUD 1945. Ya, kamu harus bisa membedakan. Nah, landasan konstitusional bangsa Indonesia terdapat di alinea keempat. Apa alinea keempat? Pembukaan Undang Dasar 1945. Ayo, please help me to read the screen. Ntar ya. I will share. Oke. Stephanie ready? Already. Ayo dulu, Ajarel. Please help me to read the screen, Ajarel. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Come on. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Persatuan Indonesia. Iya, next selanjutnya sayang. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Next. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Iya, thank you, Bang. Nah, alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bunyinya gini, sayang. Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada Persatuan Indonesia. Ya. Nah, selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 berbunyi, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Makanya kita NKRI harga mati. Kalau kata orang Medan, NKRI harga mati. Apa NKRI sayang? Kepanjangannya apa NKRI? Negara Kesatuan Persatuan Indonesia. NKRI, come on. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara N-nya. Ayo, N-nya negara, K-nya negara kesatuan, R-nya republik, I-nya Indonesia. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. You understand right? Iya, jangan salah ya. Kemudian, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap warga itu berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi kamu berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. The last, before we end this meeting. Ada dia landasan operasional. Ayo, please help me to read the screen. Gilbert. Operasional. Landasan operasional atau dasar hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan persatuan dan kesatuan bangsa adalah ketetapan MPR nomor 4 MPR 1999 tentang garis-garis besar haluan negara GBHN membuat betapa pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencegah perpecahan bangsa. Iya, oke ya. Oke, smart student. Ada landasan operasional. Ini ada dasar hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan dan persatuan kesatuan bangsa. Ya, ini membuat pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terpecah belah. Nah, dulu bangsa kita itu kan pernah mengalami gangguan terhadap keutuhan negara. Artinya kita pernah dijajah nih, ya, dijajah dari luar negeri, baik pun dalam negeri. Nah, ketiga landasan hukum di atas, landasan ideologi, konstitusional, operasional, menjadi pedoman kita, ya, menjadi pedoman kita untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, dengan adanya semangat persatuan dan kesatuan bangsa, adapun godaan dari luar, adapun gangguan dari luar, kita bisa atasi bersama. Ya, negara kita menjadi negara yang utuh, tidak terpecah belah. Ya, negara kita menjadi negara yang utuh dan tidak terpecah belah. Oke. Kira-kira Miss Meli mau tanya. Kira-kira smart students, kalau landasan ideologi kita Pancasila, landasan konstitusional kita Undang-Undang Dasar, kita perlakuan kita, sikap kita sebagai warga negara boleh nggak menyimpang dari isi UUD? Boleh nggak kita menyimpang dari norma dan nilai Pancasila? Ayo, speak up. Tidak. Kenapa? Ayo.
Karena sudah menjadi landasan. Iya, menjadi landasan kata Ajaril. Ayo yang lain. Ayo yang lain. Kasih aja apanya sayang, jawabannya. Ya, kalau salah tidak masalah. Yang penting kamu berani speak up dan berani berbicara. Anak IPS, anak PKN harus. Karena itu landasan ideologi dan konstitusional Indonesia. Wow, good job. Ya, karena ini merupakan landasan ideologi dan konstitusional Indonesia. Ayo yang lain, speak up please. Timothy, Tengku Nasma, Michelle, Holly, Daniel, Christabel, and Ben. Come on. Iya, kita nggak bisa, sikap kita nggak bisa melenceng atau kira-kira lari dari Pancasila, norma-norma yang terkandung di dalam Pancasila. Kita harus semua sesuai dengan makna ya dari Pancasila. Yang pertama, for example, apa sila pertama sayang? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti negara Indonesia, warganya percaya dan yakin kepada Tuhan. Kira-kira di Indonesia boleh nggak kita nggak punya agama? Boleh. Boleh. Siapa yang bilang boleh? Aduh, siapa yang bilang boleh? Jawa situ. Siapa yang bilang boleh tadi? Ayo, come on, raise your hand. Aduh, mana Beh? Nggak boleh tidak beragama di Indonesia. Semua Daniel yang bilang boleh, Miss. Oh, Daniel yang bilang boleh? No, Abang no, Daniel. Miss. Yang bilang, Miss. No, Aduh, Abang Daniel. no, no, Miss. No. Nggak boleh sayang ya. Kalau negara kita kan negara yang percaya kepada I say there's no, Miss. Iya sayang ya. Negara yang percaya kepada Tuhan. Jadi semua harus punya agama. Ada berapa agama di Indonesia? 7, Miss. Siapa? Aduh. Ayo siapa yang apa? No, 6. Aduh. 6. No, not 7, but 6 ya. Hanya 6 agama di Indonesia. Apa aja? Ayo, come on. Jangan-jangan nggak tahu. Ayo. Kristen, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Hindu dan Islam. Konghucu. Ya, itu ada 6 agama resmi di Indonesia. Forget ya. Oke, smart student, do you have question before we end this meeting? Ada pertanyaan sayang? No? Nah, iya, tidak ada pertanyaan. Sekarang kita nggak punya assignment. We don't have assignment. But please read your book start from now. Baca bukunya dari sekarang ya Daniel. Nggak terasa anak kelas 6 bentar lagi kan mau selesai nih, mau ujian ya. Nah, jadi baca-baca bukunya karena kita kan belajarnya tentang sejarah saya. Kalau IPS kita banyak bicara soal sejarah, pertempuran-pertempuran di masa lalu. Jadi kalau kamu nggak baca, kamu nggak akan bisa dapat dan pahami itu. Ya. Jadi sebelum masuk ke Jumis Medi, please read your book. Oke, baca bukunya. Oke, sayang? Oke, I think enough for today. Time is over. I think enough for today. Thank you so much. Thank you for joining. Bye, everyone. See you next time. Bye-bye. Bye, Miss. Bye. Bye, Miss. Bye.